Shalom rekan-rekan persekutuan kaum wanita yang dikasihi oleh Tuhan. Segala pujian dan syukur patut kita persembahkan kepada Tuhan. Menikmati setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, sungguh layaklah kita mempersembahkan syukur baginya. Kita mampu melalui hari-hari hidup kita dengan baik. Dalam setiap tanggung jawab kita itu semua karena kemurahan Tuhan. Kita pun bersyukur bahwa masih ada waktu dan kesempatan yang Tuhan beri untuk kita bersama-sama memuji dan mengagungkan Dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada saat ini, saya mengajak kita menyanyi sebuah lagu dari nyanyian kemenangan iman nomor 244, ada kuasa dalam darah Tuhan. Mari kita menyanyikan ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Nyanyian kemenangan iman nomor 244. Jika kau mau masuk kebebasan, ada kuasanya darah Tuhan. Jika kau berhajat disucikan, darah ada kuasa heran. Ada kuasa, kuasanya Yesus hilangkan dosaku. Ada kuasa, kuasa Tuhanmu hilangkan segala dosa. Jika kau digoda oleh setan, ada kuasanya darah Tuhan. Tentu tak ada lain jalanan kalau mau masuk selamatan. Ada kuasa, kuasanya Yesus hilangkan dosaku. Ada kuasa, kuasa Tuhanmu hilangkan segala dosa. Saudara-saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kepada Tuhan pada saat ini kami datang bersyukur, kami datang berterima kasih. Bersyukur untuk setiap kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih bahwa dalam sepanjang hari yang telah kami lalui, Engkau ada bersama-sama dengan kami dan memampukan kami dalam melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Saat ini ya Tuhan, kami berterima kasih untuk waktu dan kesempatan memuji dan memuliakan Engkau. Kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon kuasa Tuhan memberikan kami kemampuan untuk memahami firman ini. Baik hamba-Mu yang akan mendengarkan, yang akan menjelaskan, begitu pula bagi setiap saudara-saudara kami yang akan mendengarkan, sehingga kami boleh bersama-sama diberikan kemampuan oleh Tuhan memahami firman ini. Kami dikuatkan dan diteguhkan di dalam iman, dan kami semakin setia dalam pengiringan kami akan Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami bawa kehidupan kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada saat ini telah saya pilih dari kitab Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16, beginilah bunyi firman Tuhan. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung, yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca, dan kita akan merenungkannya dengan sebuah tema, yaitu mengalami pendamaian. Mengalami pendamaian. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seorang hamba Tuhan bernama Dr. Edmund Chen, dia mengemukakan arti dari pemuridan. Dia berkata seperti ini,
Pemuridan adalah sebuah proses yang membawa orang ke dalam hubungan yang dipulihkan dengan Allah. Ya. Jadi pemuridan adalah suatu proses yang membawa seseorang dalam hubungan yang dipulihkan dengan Allah. Dan kemudian bahwa membina mereka menuju kepada kedewasaan di dalam Kristus. Nah, ketika kita telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, pada saat itulah bahwa kehidupan kita yang rusak, yang terganggu, yang mengalami kekacauan karena dosa-dosa kita, disitulah hubungan kita dipulihkan. Disitulah kita didamaikan dengan Allah. Nah, seterusnya bahwa setelah kita didamaikan dengan Allah, kita akan hidup dalam suatu proses yang membawa diri kita kepada kedewasaan yang penuh di dalam Kristus. Nah, setiap kita dituntut untuk menjadi dewasa di dalam Kristus dalam perjalanan kehidupan kerohanian kita. Nah, untuk menjadi dewasa, hal yang pertama dibutuhkan ialah pemulihan relasi antara kita dengan Allah. Nah, itulah yang disebut dengan pendamaian. Bahwa hidup kita didamaikan dengan Tuhan. Bagaimana caranya hidup kita didamaikan dengan Allah? Ya, firman Tuhan mencatat yang kita baca tadi bahwa kita punya imam besar agung. Ya, imam besar agung itulah yang menjadi pendamai antara kita dengan Allah di dalam kehidupan kita ini. Itulah keyakinan iman Kristen, bahwa Yesus Kristus adalah imam besar agung. Nah, melalui Yesus dan oleh darah Yesus, Allah telah mendamaikan dirinya dengan manusia. Ya. Melalui Yesus Kristus dan oleh Yesus Kristus, Allah telah mendamaikan dirinya dengan kita manusia. Pada zaman perjanjian lama, ya, imam mempersembahkan korban sebagai penebus dosa dan pendamaian. Ya, imam mempersembahkan korban sebagai penebus dosa dan sebagai pendamaian. Nah, pada saat ini kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa Kristus Yesus telah menjadikan dirinya sendiri sebagai korban penebusan dosa bagi kita manusia. Ia adalah imam besar mempersembahkan sendiri dirinya sebagai korban penebusan dosa untuk kita manusia. Ia telah menderita sama seperti semua manusia. Ya. Hanya bahwa penderitaan itu bukan karena dosa yang dia lakukan, tetapi justru karena dosa yang dia tanggung. Dosa kita, dosa saya, dosa kita semua yang ditanggung oleh Kristus, sehingga dia menderita. Firman Tuhan dalam pembacaan kita tadi berkata bahwa imam besar kita adalah imam besar yang turut merasakan setiap kelemahan-kelemahan kita, yang turut merasakan setiap kesusahan kita. Ya. Mengapa demikian? Dia juga menderita, dia juga disesah, dia juga dihina, dia juga dicaci, dia juga dimaki. Tujuannya untuk apa? Supaya dia menjadi korban penebusan dosa untukku dan untukmu. Supaya hubungan kita dengan Allah menjadi damai di dalam kehidupan kita ini. Dan melalui karya Kristus, ya, kita memiliki pendamaian yang sejati dengan Allah di dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan mencatat bahwa manusia dimungkinkan untuk menerima rahmat, untuk menerima kasih karunia, sehingga kita benar-benar hidup sebagai manusia yang baru, yang akan hidup menyenangkan dan memuliakan Allah di dalam sepanjang kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukurlah kita yang telah mengalami pendamaian di dalam kehidupan ini. Karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang memulihkan hubungan kita dengan Bapa, yang memungkinkan kita menerima rahmat, menerima kasih karunia dari Tuhan, sehingga kita menjadi ciptaan yang baru, sehingga kita memiliki kehidupan yang baru di dalam Kristus.
Kita bukan lagi manusia lama yang mati karena dosa-dosa kita, tetapi kita adalah manusia yang baru, yang diciptakan baru melalui darah Kristus, melalui kematian, melalui kebangkitannya. Itulah yang patut kita syukuri di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai murid Tuhan Yesus yang hidupnya telah didamaikan dengan Allah, tentu saja kita bukan lagi musuh Allah di dalam kehidupan kita ini. Melainkan kita adalah hamba Tuhan. Melainkan kita adalah murid-murid Tuhan. Dan kita adalah sahabat-sahabatnya di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Hal itulah yang patut kita syukuri kepada Tuhan. Kita patut bersyukur atas pendamaian yang Tuhan beri di dalam kehidupan kita ini. Nah, bagaimana caranya? Ialah bahwa mari jalani terus hidup kita dengan karib, dengan personal dengan Tuhan, ya. Personal lebih dekat, personal lebih dalam hubungan dengan Tuhan. Itulah yang Allah mau di dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah segala kesibukan kita, segala tanggung jawab kita, Allah mau supaya kita tetap menjaga hubungan ini baik. Apa yang Kristus telah kerjakan mendamaikan kita. Kedamaian inilah yang akan terus mewarnai kehidupan kita, membawa kita semakin akrab, semakin karib dalam kehidupan kita dengan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan yang telah mengerjakan pendamaian itu di dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu menjalani hidup dalam kasih dan anugerah Tuhan, hidup dalam kemerdekaan. Dan biarlah semuanya itu membawa kita untuk semakin hari semakin mampu melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan ini. Terpujilah nama Tuhan untuk kebenaran firman-Nya, untuk imam besar agung yang telah bekerja luar biasa, yang berkorban luar biasa untuk saya dan untuk kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Kami memuji dan kami mengagungkan Engkau. Engkau Allah yang begitu luar biasa. Kasih dan kemurahan-Mu Tuhan selalu Engkau nyatakan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Waktu-waktu ini waktu-waktu kami mengenang bagaimana Engkau mati buat kami, bagaimana Engkau menjadi jalan bagi kami, sehingga kami boleh berdamai dengan Allah di dalam kehidupan kami ini. Hubungan yang rusak, hubungan yang telah hancur itu Engkau pulihkan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menikmati pendamaian, kami boleh hidup dalam anugerah, kami boleh hidup dalam keselamatan. Dan biarlah ya Tuhan, melalui semuanya itu kami terus bersyukur, kami terus menghidupinya, kami terus mampu belajar semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, sehingga kami akan mengalami kedewasaan di dalam iman, mengiring Tuhan dan melayani Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Jadikanlah kami ibu-ibu yang terus bersemangat membangun iman kami kepada Tuhan. Jadikanlah kami ibu-ibu yang terus semangat melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kami. Hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, Tuhan kiranya mengampuni kami. Tuhan kiranya memampukan kami untuk menanggalkan semuanya itu, sehingga kehidupan baru yang Tuhan telah anugerahkan, kami benar-benar hidup sebagai orang-orang yang merdeka di dalam Kristus. Dan kami tidak lagi hidup dikuasai oleh dosa di dalam kehidupan kami. Bapa kami di dalam surga, saat ini kami datang berserah kepadamu. Biarlah Engkau terus menolong kami, memampukan kami dalam setiap tanggung jawab kami, dalam rumah tangga kami masing-masing, sebagai pendamping bagi suami kami, pembimbing pendidik bagi anak-anak kami. Berikanlah kami hikmat dan kemampuan-Mu Tuhan. Saudara-saudara kami yang bekerja di luar rumah Tuhan juga tolong berikanlah mereka hikmat untuk dapat mengatur, menata hidup rumah tangga dengan segala kesibukan yang ada, sehingga semua tanggung jawab kami boleh kerjakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk beberapa anggota persekutuan yang mungkin dalam keadaan yang kurang sehat. Kami terus berdoa untuk omanya Gwyneth. Kami terus berdoa untuk Ibu Nelly Parinding. Kami juga terus berdoa untuk Ibu Mira Palobo. Dan jika masih ada yang lain, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berikanlah pemulihan yang sempurna bagi mereka. Kami juga berdoa untuk kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Berkatilah rumah tangga kami, suami kami masing-masing.
Tuhan berikan mereka kekuatan dan kesehatan untuk dapat melaksanakan pekerjaan mereka dengan baik. Bertanggung jawab atas kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Dan biarlah keluarga kami menjadi keluarga yang hidup menyenangkan hati Tuhan. Anak-anak kami dalam setiap perjuangan mereka. Ada beberapa di antara mereka yang berjuang saat ini dalam ujian-ujian akhir. Berikanlah mereka kemampuan dan keberhasilan, bahkan harapan mereka untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tuhan juga yang akan buka jalan. Anak-anak kami yang masih kecil, berikanlah pertumbuhan mereka yang sempurna secara jasmani, terlebih secara rohani. Anak-anak kami tumbuh menjadi anak-anak yang takut kepada Tuhan, yang boleh menjadi berkat di dalam kehidupannya, hidup memuliakan Engkau di dalam setiap langkah kehidupan mereka. Kami berdoa kepadamu pada saat ini untuk persekutuan kami. Engkau memberkati semua pengurus yang ada, anggota persekutuan yang ada. Kami bersama-sama dalam pelayanan kami kepada Tuhan. Kami juga berdoa kepada Tuhan untuk semua program yang telah disusun. Biarlah semuanya itu boleh dilaksanakan dengan baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Rencana-rencana kami ke depan, Tuhan akan buka jalan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pelayanan kami di sepanjang minggu ini. Persiapan ibadah Jumat Agung, begitu juga dengan ibadah Paskah. Kami bawa semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah melalui setiap momen yang ada, membawa kami kepada perenungan akan begitu besarnya kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami mampu hidup dalam kasih Tuhan yang Tuhan telah anugerahkan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, teruslah memberkati persekutuan kami, pelayanan kami, bahkan bangsa dan negara kami, kota kami Tuhan. Engkau berkati, pulihkanlah bangsa ini. Apapun yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami, biarlah semakin membawa kami lebih dekat dan semakin mengasihi Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah namamu. Kami bawa segenap kehidupan kami. Tuhanlah yang memimpin dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah persekutuan kita pada saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.